Jadi dua-duanya 0. Ketika ini terjadi, kalau ada elemen 0 di probabilitas kita, ada kemungkinan kita akan menghadapi kasus ini. Probabilitasnya keduanya 0, jadi kita nggak bisa menyimpulkan apa-apa. Apa yang bisa kita lakukan? Minggu kemarin kita bahas juga, yang kita bisa lakukan dengan melakukan Laplace smoothing. Laplace smoothing itu semua kasusnya ditambah nilai tertentu, nilai konstan. Jadi kayak kasus ini, Sunny-nya jadi 3, Sunny yes-nya jadi 3, Sunny no-nya jadi 4, semuanya ditambah angka 1 di sini, sehingga total sampelnya seolah-olah akan bertambah. Ya. Kemudian dengan menambahkan angka tertentu nih, di sini ilustrasinya menambahkan angka 1, Laplace smoothing-nya 1, akhirnya probabilitas tabel probabilitas kita nggak ada unsur 0 di sini. Ketika unsur 0 itu dihilangkan, tentu saja kita akan bisa menghitung probabilitas baik itu yes atau no untuk kasus tenis turnamen itu tadi. Sehingga ketika kita menghindari angka 0, probabilitasnya nggak akan 0 dua-duanya, dan kita bisa memutuskan yang lebih besar. Pertanyaan yang kita bahas juga minggu kemarin, di sini saya Laplace smoothingnya saya tambah angka 1. Kenapa 1? Kenapa nggak 2? Kenapa nggak 3? Ya emang bisa. Berapa angka pun bisa. Cuma ada konsekuensinya. Kalau terlalu besar, Laplace smoothingnya terlalu besar, kita tambahkan 1000 katakanlah 1000. Nah, itu kan angkanya ketika Laplace smoothingnya semakin besar, angkanya akan menjadi dekat satu dengan yang lain. Ketika angkanya menjadi dekat satu dengan yang lain, perbedaan probabilitasnya pun akan menjadi kecil, perbedaannya menjadi kecil. Jadi keputusannya akan bias di situ. Itu konsekuensinya kalau kita mengambil Laplace smoothing yang terlalu besar. Tapi di sisi lain, kalau Laplace smoothing yang terlalu kecil, efeknya pun juga jadi nggak terasa. Tapi di sini untuk kasus tenis turnamen itu nggak masalah, karena jumlah data yang kita punya juga cuma sedikit kan, jumlah datanya cuma 14 ya, cuma ada 14 di sini. Jadi ditambah 1 udah cukup signifikan. Jadi di sini kasus ini, ketika saya ambil Laplace smoothing-nya 1, sudah cukup karena jumlah datanya kecil, relatif kecil. Tapi bayangkan kalau jumlah datanya ribuan, saya kasih Laplace smoothing 1, efek dari Laplace smoothing itu juga nggak terasa. Akibatnya probabilitasnya mungkin nggak 0, tapi terlalu kecil. Sehingga untuk mengambil keputusan kembali menjadi bias. Jadi menjawab pertanyaan berapa Laplace smoothing yang ideal, nggak ada jawaban di situ, nggak ada jawaban pasti, tergantung dari jumlah datanya, tergantung dari jumlah eventnya, tergantung dari jumlah kelasnya juga, itu akan mempengaruhi. Jadi keputusan untuk mengambil berapa nilai Laplace smoothingnya agak-agak subjektif di situ ya. Dipersilahkan untuk AI designer untuk memutuskan sendiri. Tapi guideline-nya yaitu tadi, kalau Laplace smoothing-nya terlalu besar dan datanya sedikit, akan menyebabkan bias. Di sisi lain, kalau datanya terlalu banyak tapi Laplace smoothing-nya terlalu kecil, bisa menjadi bias. Datanya akan bias lagi. Bias ya maksudnya di sini, bukan bias rule, bukan Bayesian rule. Oke. Nah, itu ilustrasi sepintas tentang teknik naive Bayes di machine learning. Hari ini saya pengen membahas teknik machine learning yang lain yang tetap berdasarkan Bayesian rule, yaitu ujung-ujungnya saya pengen membahas hidden Markov. Tapi hidden Markov itu berangkat dari teknik Markov chain.
Jadi sebelum kita bicara tentang hidden Markov, saya pengen membahas dulu apa itu Markov chain. Kita mulai dulu dari Markov chain ya. Sedikit berbeda dengan naive Bayes, meskipun basicnya sama-sama dari Bayesian rule di sini. Tapi intinya di sini berbeda dengan aplikasi naive Bayes. Markov chain itu tujuannya adalah memprediksi apa yang akan terjadi di step ke depan dari sebuah data. Jadi kalau kita punya time series data, bisa time seriesnya itu yang kita punya itu dari detik pertama sampai detik kelima, jadi kita punya time series 5 detik sepanjang 5 detik. Nah, Markov chain itu berguna untuk meramalkan apa yang akan terjadi di detik ke-6. Ilustrasinya kayak gitu. Berdasarkan karakteristik stokastik dari 5 detik pertama itu. Jadi berdasarkan ciri-ciri stokastik dari 5 detik pertama dari sinyal, dari time series. Itu tujuannya Markov chain ya. Ini ciri-ciri asumsi yang diambil untuk menerapkan Markov chain. Jadi kita harus mengasumsikan bahwa probability untuk semua ya ini sangat intuitif ya, total probability harus 1, itu intuitif sekali. Probabilitas yang akan kita gunakan itu harus sama, sifat probabilitasnya harus sama untuk semua data yang akan digunakan. Mungkin masih agak gelap ya apa yang saya maksud di sini, agak kurang jelas nanti ketika kita membahas contoh akan memberi ilustrasi asumsi-asumsi Markov ini. Dan asumsi yang paling penting, kita harus mengasumsikan bahwa probabilitas sinyal itu akan konstan sepanjang pengukuran, sepanjang kita menerapkan model Markov chain ini. Karena ketika probabilitas itu suatu saat berubah, model yang kita sudah bangun dengan asumsi probabilitas sebelumnya nggak akan bisa berlaku lagi. Jadi kita harus punya asumsi bahwa probabilitasnya tetap. Yang menarik lagi yang bisa dicatat untuk Markov chain ini adalah kita udah untuk menerapkan teknik Markov chain itu kita harus punya informasi probabilitas dari data yang akan kita analisis. Kayaknya itu aja yang paling penting. Nanti kalau kita bahas contohnya, bisa dilihat lagi kalau balik lagi ke asumsi-asumsi ini, kita bisa melihat apa maksud dari asumsi-asumsi. Oke, ilustrasinya gini. Kapan Markov chain ini bisa diterapkan? Ilustrasinya gini. Ini sekedar ilustrasi, sekedar contoh aja. Contohnya gini. Saya mau meramalkan cuaca yang terjadi besok. Saya akan meramalkan apakah besok hujan atau enggak, atau tidak. Apakah besok hujan atau matahari bersinar cerah. Dari kondisi cuaca hari ini. Tapi saya harus punya Saya harus punya probabilistic property, karakteristik probabilitas dari cuaca yang ada saat ini. Dan karakteristik probabilitas itu saya asumsikan tetap, saya asumsikan besok probabilitasnya juga sama. Jadi misalnya saya tahu kalau dari informasi probabilitas, saya tahu bahwa kalau hari ini hujan, ada kemungkinan, ada probabilitas bahwa ada 90% probabilitas bahwa
besok juga hujan. Jadi kalau hari ini hujan, ada 90% kemungkinan bahwa besok juga hujan. Tapi kalau hari ini cerah, 70% probabilitas besok hujan. Jadi ini probabilitas yang saya harus miliki sebelum saya bisa meramalkan apa cuaca yang akan terjadi besok. Nah, contohnya ini, kalau hari ini hujan, 90% kemungkinan besok hujan, tapi kalau hari ini nggak hujan, tetap ada 70% kemungkinan bahwa besok juga hujan. Artinya, kalau hari ini hujan, ada kemungkinan 10% besok nggak hujan, atau kalau hari ini nggak hujan, kalau hari ini nggak hujan, ada kemungkinan 30% bahwa besok tidak akan hujan. Nah, kemudian ternyata saya tahu bahwa hari ini nggak hujan, matahari bersinar cerah. Dari situ saya kemudian dengan dari kenyataan itu, entah bagaimana caranya, nanti saya ilustrasikan bagaimana caranya, saya juga akan punya kemungkinan 20% bahwa hari ini akan hujan. Jadi saya tahu initial probability hari ini. Di sini saya tahu initial probability-nya karena saya tahu pagi-pagi saya tahu hari ini nggak hujan dan bersinar cerah. Gitu. Jadi saya punya initial probability bahwa hari ini 80% nggak hujan dan 20% akan hujan karena masih mungkin kan meskipun pagi-pagi cerah, matahari bersinar cerah, ternyata siangnya hujan jadi masih ada. Jadi di sini saya ada dua informasi yang saya punya. Informasi probabilitas keadaan besok dari keadaan sekarang dan informasi probabilitas keadaan hari ini. Itu yang jadi dua modal utama untuk membangun Markov chain model. Sekarang pertanyaannya dari informasi itu tadi, dari informasi apa probabilitas besok dari keadaan sekarang dan informasi probabilitas hari ini yang saya punya, saya harusnya dengan Markov chain model itu tadi, saya harusnya bisa meramalkan berdasarkan probabilitas cuaca yang akan terjadi besok. Itu gunanya Markov. Caranya gimana? Kita lihat ilustrasi secara numerik ya di sini. Saya tuliskan kembali secara numerik apa informasi yang kita dapat sebelumnya. Kalau hari ini hujan, today is raining, 90% probability tomorrow is raining, 10% probability tomorrow is not raining. Ini dari informasi yang tadi ya. Raining today, 90% rain tomorrow, 10% no rain tomorrow. Informasi yang kedua tadi, kalau hari ini nggak hujan, no raining today, 70% rain tomorrow, 30% no rain tomorrow. Itu informasi yang tadi saya tulis di slide sebelumnya dari sini. Kemudian dari informasi kedua ini, jadi dari sini saya bisa gambarkan transition diagramnya. Jadi ini menggambarkan ini menggambarkan kalau hari ini hujan. Ya. Jadi panah yang biru menggambarkan kasus kalau hujan. Kalau hari ini hujan, 90% besok hujan lagi. Hari ini hujan, ini saya menggambarkan transition diagram untuk cuacanya. Kalau hari ini hujan, besok hujan lagi, kemungkinannya 90%. Kalau hari ini hujan, besok nggak hujan, kemungkinannya 10%. Jadi informasi ini saya bisa gambarkan dalam bentuk diagram jadi seperti ini. Kalau hari ini nggak hujan, ada 70% besok hujan, tapi juga ada 30% besok nggak hujan. Jadi panah ini menggambarkan transisi antara keadaan sekarang, jadi pangkal panahnya menggambarkan keadaan sekarang dan ujung panahnya menggambarkan keadaan besok. Jadi kalau hari ini hujan, 90% besok hujan lagi.
kalau hari ini hujan, 10% besok nggak hujan. Begitu juga kalau hari ini nggak hujan, 30% besok nggak hujan. Kalau hari ini nggak hujan, 70% besok hujan. Rata-rata probabilitasnya seperti itu ketika digambarkan dengan transition diagram. Cara matematis, transition diagram ini bisa digambarkan dalam bentuk matriks. Matrix probability yang saya tuliskan di sini, yang secara fisis ini berarti row-nya, barisnya itu menggambarkan keadaan sekarang. Jadi sementara kolomnya menggambarkan keadaan besok. Jadi kalau sekarang hujan, today rain, 90% tomorrow will be rain. Oke. Kalau today is raining, 10% probability tomorrow is not raining. Kalau hari ini nggak hujan, ada 70% kemungkinan besok hujan. Kalau hari ini nggak hujan, ada 30% kemungkinan besok nggak hujan. Ya. Jadi ini dua representasi yang berbeda dari informasi naratif yang saya sebutkan di atas. Saya bisa gambarkan dengan diagram, saya bisa gambarkan juga dengan bentuk matriks. Itu ini informasi yang saya tuliskan dalam bentuk transition diagram dan transition probability matrix. Ini adalah informasi pertama, informasi transition information, apa yang akan terjadi besok berdasarkan apa yang terjadi sekarang. Tapi saya punya juga informasi kedua yang menggambarkan kemungkinan apa yang akan terjadi hari ini kan. Saya tadi cerita kalau saya pagi-pagi bangun ternyata matahari bersinar cerah, tetap ada kemungkinan bahwa hari ini akan hujan. 20% kemungkinan hari ini hujan dan 80% kemungkinan nggak hujan. Jadi ini menunjukkan initial probability. Slide ini tadi menunjukkan transition probability dalam bentuk diagram dan dalam bentuk matriks. Masih ada satu informasi lagi mengenai initial probability. Kita bisa representasikannya dalam bentuk matriks dan kita sebut matriksnya menjadi initial distribution matrix. Matriks ini akan berbentuk vector matrix, ya, matriks baris yang berisi 0,2 dan 0,8 yang menggambarkan 0,2 itu tidak hujan untuk probabilitas hari ini dan 0,8 adalah probabilitas hujan untuk hari ini berdasarkan informasi initial probability itu tadi ya. Kita udah bahas tadi berdasarkan informasi ini kan, informasi yang kedua. Oke. Jadi initial distribution matrix ini sekedar menggambarkan probabilitas hari ini hujan atau enggak hujan. Sekarang bagaimana kita meramalkan, bagaimana ambil keputusan meramalkan apakah besok akan hujan atau enggak berdasarkan dua informasi tadi, berdasarkan informasi transition probability dan initial probability tadi. Jadi saya gambarkan dalam bentuk probability tree sekarang. Hari ini ada dua kemungkinan, hujan dan enggak hujan. Saya lambangkan di sini R sub 0. R0 ini, R sub 0 itu menggambarkan menggambarkan hujan ya, ya. R sub 0 menggambarkan hujan. Jadi untuk kasus hari ini ada 20% kemungkinan hujan berdasarkan ini initial probability information tadi. Dan R sub 0 hat, saya kasih hat nih di atasnya kecil, yang artinya negasi dari R sub 0, yang artinya kalau R sub 0 itu hujan berarti R
R sub-zero hat berarti artinya tidak hujan ya. Yang tentu saja berarti 80% kemungkinannya tidak hujan untuk hari ini. Oke. Ini probability tree-nya. Kemudian dari sini saya punya kemungkinan apa yang akan terjadi besok dari informasi transition probability. Dari transition probability yang kita punya tadi di slide sebelumnya, ya kan? Saya jadi bisa menggambarkan apa yang akan apa kemungkinan yang akan terjadi besok. Kalau hari ini hujan, kalau hari ini ada kemungkinan besok hujan juga 90% berdasarkan ininya. Ini tadi ya masih ingat kan ya transition probability matrix. Jadi ini menggambarkan hari ini. Kalau hari ini hujan, ada kemungkinan 90% besok hujan. Dan tentu saja ada kemungkinan 10% bahwa besok nggak hujan. Ya kan? Dari informasi bahwa hari ini hujan. Sebetulnya ini notasi yang saya tulis ini nggak betulin ya. Sebetulnya bukan PR1, tapi harusnya adalah, kalau masih ingat tentang tentang conditional probability, harusnya ini saya tuliskan PR1, kemungkinan besok hujan, given that hari ini hujan, R0. Harusnya ini saya tuliskan seperti ini. Begitu juga yang ini. Ini harusnya saya tuliskan PR1 hat given R0. Ya kan? Berarti karena ini adalah kemungkinan, 90% ini adalah kemungkinan besok hujan given today is raining. Kemungkinan besok hujan dalam kondisi hari ini hujan. Jadi harusnya ini saya tuliskan seperti ini. Oke. Sekarang kalau hari ini nggak hujan, ada 80% kemungkinan hari ini nggak hujan, berdasarkan informasi transition probability itu tadi juga, ada kemungkinan besok hujan sebesar 70% dan ada kemungkinan besok nggak hujan sebesar 30%. Lagi-lagi hal yang sama, harusnya ini saya tuliskan PR1 given R0 hat. Dan ini PR1 hat given R0 hat. Harusnya gitu ya. Oke. Nah, dari sini saya udah hampir bisa melengkapi probability tree ini. Jadi dari sini saya bisa menghitung bahwa kemungkinan hari ini hujan dan besok hujan adalah 18%, 0,2 kali 0,9. Kemungkinan hari ini hujan dan besok nggak hujan adalah 2%, 0,2 kali 0,1. Begitu juga kemungkinan besok nggak hujan, given hari ini nggak hujan, besok nggak hujan, given hari ini nggak hujan, bisa dihitung dari sini. 56% dan 24% secara berurutan. Nah, saya udah dapat informasi kemungkinan, berarti yang saya dapat nih di baris terakhir, di kolom terakhir ini, pada dasarnya adalah kemungkinan besok hujan dan besok hujan kan. Yang artinya, saya gambarkan lagi, total probability tentu harus satu kan. Kemungkinan besok hujan dan kemungkinan besok hujan atau besok nggak hujan ya probabilitasnya satu kan. Totalnya kalau besok nggak hujan ya pasti hujan, jadi probabilitas besok. Nah, saya gambarkan lagi nih, saya gambar ulang nih probability tree-nya. Jadi dari sini saya kan punya probabilitas besok hari ini, berapa probabilitas hari ini hujan dan besok hujan, berapa probabilitas hari ini hujan besok nggak hujan, berapa probabilitas hari ini nggak hujan besok hujan, dan berapa probabilitas hari ini nggak hujan besok nggak hujan. Saya punya 4 probabilitas. Kalau concern saya cuma pengen tahu besok itu hujan atau enggak, berarti kalau saya pengen tahu berapa probabilitas besok hujan, saya cuma tertarik melihat berapa probabilitas
R1, berapa probabilitas R1. Jadi dua nilai ini akan saya jumlahkan saja. Jadi probabilitas besok hujan adalah 0,18 tambah 0,56. 0,7. Sebaliknya, kalau saya cuma tertarik berapa probabilitas besok nggak hujan, saya cuma jumlahkan 0,02 tambah 0,24, yaitu 0,2. Dari sini saya punya dua nilai probabilitas, ada 74% kemungkinan besok hujan dan ada 26% kemungkinan besok nggak hujan. Jadi dari analisis Markov chain ini saya bisa menyimpulkan, besok kemungkinan besar akan hujan. R1 ya, R1 itu hujan. Jadi seperti itu. Nah ini dari sini saya bisa meramalkan apa yang akan terjadi besok kan. 74% kemungkinan hujan, 26% kemungkinan nggak hujan. Pertanyaannya, secara matematis gimana cara ngitung ini ya, perkalian matriks lah. Ini probabilitas, initial probability yang kita tahu, 0,2, 0,8. Kalau saya mau tahu probabilitas besok, yang artinya S1, saya mau tahu probabilitas cuaca untuk hari ke-1, berarti probabilitas cuaca besok, ya semudah ini, sesimpel ini. S1 saya sekedar mengkalikan initial probabilitas S0 dengan transition probability matrix tadi. Saya dapat 0,74, 0,2. Ya. Jadi dari sini saya bisa menyimpulkan berapa probabilitas besok hujan dan probabilitas besok nggak hujan. Kemudian pertanyaan berikutnya, saya pengen meramalkan berapa probabilitas hujan dan nggak hujannya bagaimana. Apa yang saya harus lakukan? Serupa dengan yang tadi, tapi sekarang karena saya mau meramalkan hari kedua, saya mau meramalkan lusa, saya menggunakan S1 sebagai initial probability saya sekarang. Logis ya, intuitif sekali kan. Transition probability-nya tetap sama, itu syaratnya Markov chain, transition probability harus tetap sama. Meskipun mungkin kenyataannya enggak ya, kalau cuaca mungkin probabilitas akan berubah-ubah. Tapi kita bicara di sini Markov chain aja. Jadi ketika saya mau meramalkan lusanya, yang saya harus lakukan sama persis kayak sebelumnya, tapi initial probability-nya berarti sekarang adalah initial probability untuk base S1 yang saya gunakan, yaitu 0,74 dan 0,26. Jadi dari situ saya bisa menghitung S2 yang maknanya adalah probabilitas lusa hujan 84,8%, probabilitas lusa nggak hujan 15,2%. Terus gimana ramalan saya cuaca di hari ketiga? Ramalan cuaca di hari ketiga ya sama. Tapi sekarang, ini salah nih. Harusnya di S2. Jadi tolong diperbaiki ya di sini S2. Jadi ketika saya mau meramalkan hari ketiga, berarti ya saya gunakan S2 sebagai initial probability. Ya, saya tahu S3 probabilitas cuaca di hari ketiga akan menjadi seperti ini, 87% hujan, 13% nggak hujan. Terus gimana cuaca di masa depan? Cuaca di hari-hari selanjutnya, hari yang jauh ke depan gimana? Ya, pada dasarnya ini hanya perhitungan rekursif saja. Kita untuk mencari S4 saya kalikan S3 dengan P, S5 saya kalikan S4 dengan P dan selanjutnya. Ketika kita lakukan secara rekursif, akhirnya untuk kondisi-kondisi tertentu kasus ini akan menjadi stabil, dan ketika kita hitung untuk S tak 3
ternyata hasilnya akan menjadi stabil ketika S mendekati tak hingga SA hingga akan menjadi seperti ini. Jadi ada kemungkinan 87,5% hujan dan 12,5%. Ini yang akan tercapai kalau kondisinya stabil. Tidak semua kondisi stabil, tapi saya nggak akan membahas stability di sini. Ini hanya sekadar ilustrasi bagaimana Markov chain bekerja berdasarkan informasi probabilitas. Ada pertanyaan sampai situ? Karena selanjutnya saya pengen membahas hidden Markov yang sebetulnya lebih relevan untuk kasus. Kalau ada pertanyaan silakan. Pak, ada? Ya. Jadi yang ingin saya tanyakan itu dari ini Pak, kan kalau kita dalam perhitungan matriks itu biasanya matriks yang kondisi awal itu ditaruh di belakang, tapi kok ini susunannya kayaknya terbalik ya? Nggak masalah sih, kalau mau ditaruh belakang ya kalau mau ditaruh belakang ya ditulisnya si initial probability-nya dalam bentuk kolom. Kayak X1 yang ya. ditransformasi itu ya? Iya, nggak masalah sebenarnya, ini gimana representasi matriks aja kan. Saya bisa aja tulisnya S2, S2 sama dengan P kali S1, tapi S1-nya saya tuliskan dalam bentuk kolom, matriks kolom, jadi berdiri, dan P-nya yang saya tuliskan representasinya adalah transpose dari P yang ini, kan hasilnya sama juga. Oh baik, kalau memang nggak masalah. Nggak masalah, oke. Makasih Pak. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita beranjak ke hidden Markov ya. Hidden Markov ini masih menggunakan teknik-teknik yang hampir serupa dengan Markov chain, tapi aplikasinya berbeda. Kalau Markov chain tadi, kita mau meramalkan apa yang akan terjadi di instant berikutnya, di step berikutnya, dari informasi, dari historical information yang kita punya ya, dari waktu sebelumnya kita meramalkan apa yang terjadi di waktu sesudahnya, di instant break sesudahnya, di time instant sesudahnya. Tapi kalau hidden Markov itu dia mau meramalkan sebuah sequence berdasarkan sequence yang lain. Jadi saya punya dua time series. Dan kedua time series ini tidak independen. Jadi ada statistically dependent kedua time series ini. Saya nggak tahu time series kedua, saya nggak tahu time series keduanya itu kayak apa bentuknya. Saya cuma tahu time series pertama. Nah, saya mau meramalkan time series yang kedua. Itu gunanya hidden Markov. Beda dengan Markov chain itu tadi. Analoginya apa untuk kasus manufacturing nanti akan saya beri ilustrasi sisanya, tapi sebaiknya kita langsung membahas apa konsepnya hidden Markov itu seperti apa. Nah, tapi tunggu dulu, saya baru dapat. Nah, sementara sebelum kita beranjak ke hidden Markov ya, saya baru dapat message dari Pak Ari nih. Tentang kode absensi. Saya tuliskan di ini ya.
Chat boxnya. Nggak nongol. Oh iya. Saya tulis di sini ya, Mas Mbak, pada absensi, kelihatan ya, 166153. Oke, kalau gitu. Kita balik lagi ke hidden Markov. Benar-benar dekat sama Zoom. Oke, kelihatan ya, udah kelihatan lagi ya slide-nya. Oke, seperti yang saya bilang tadi, hidden Markov itu sedikit berbeda dengan Markov chain karena yang mau diramalkan oleh hidden Markov adalah time series satu dari informasi time series yang lain. Sementara kalau Markov chain tadi meramalkan few step ahead dari time series yang kita punya. Sekarang ilustrasi aja. Misalnya saya berada di satu ruang tertutup, nggak ada jendela, nggak ada pintu, jadi saya nggak bisa lihat di luar kondisi cuacanya seperti apa. Kondisi cuaca bisa matahari bersinar cerah, bisa hujan. Saya nggak bisa lihat, saya nggak tahu kondisi cuaca di luar kayak apa. Tapi di dalam ruang tertutup itu saya cuma punya termometer yang menunjukkan temperatur hari itu. Nah, saya ingin meramalkan di luar hujan atau di luar cerah dari temperatur yang saya punya, dari temperatur yang saya baca dari termometer. Saya mau meramalkan urutan cuaca di luar dari hari ke hari dari bacaan termometer yang saya punya. Jadi di sini kita punya dua state. Hidden state itu adalah kondisi yang saya nggak tahu, yang ingin saya ramalkan. Dalam ilustrasi ini berarti hidden state-nya adalah cuaca di luar, sunny or rainy. Dan saya punya observation state. Observation state itu adalah state, nilai state yang bisa saya lihat, yang bisa saya baca. Dalam hal ini, observation state adalah temperatur yang saya baca dari termometer. Jadi ada dua state, hidden state dan observation state. Persis seperti yang saya bilang tadi, tujuannya hidden Markov ini kita mau meramalkan hidden state dari observation state. Hidden state saya nggak tahu dan saya ingin meramalkannya. Observation state adalah sesuatu yang saya tahu dan saya bisa baca. Tapi untuk bisa meramalkan hidden state, tentu saja kita perlu seperti teknik-teknik machine learning semua yang ada, kita jelas perlu pengetahuan tentang kedua state. Dari mana pengetahuan itu bisa kita dapat? Dari historical data. Jadi kita harus punya informasi dari hari-hari sebelumnya mengenai observation state dan hidden state di kedua-duanya. Oke. Saya mulai aja ceritanya ya. Ceritanya seperti yang saya bilang tadi, cuaca di luar bisa sunny, bisa rainy. Tentu saja temperaturnya yang saya baca dari termometer bisa panas, bisa warm, bisa cool. Secara intuitif, kalau udaranya panas di luar, kalau udaranya cerah di luar, matahari bersinar cerah, secara intuitif temperaturnya kan akan hangat, akan panas. Sebaliknya kalau di luar hujan, secara intuitif temperaturnya akan dingin, kan? Temperatur lebih cool. Tapi kan nggak selalu begitu kan. Kadang-kadang matahari bersinar cerah, tapi ternyata temperaturnya dingin. Kayak sekarang di luar matahari bersinar tapi dingin di dalam. Kadang juga di luar cerah, kadang di luar hujan deras tapi temperaturnya panas. Mungkin aja terjadi begitu kan. Jadi ada duality probability di situ. Ada
meskipun matahari bersinar cerah, temperaturnya masih mungkin panas, mungkin dingin. Meskipun hujan deras, temperaturnya masih punya panas, masih mungkin panas, masih mungkin dingin. Meskipun kemungkinan besar kalau matahari bersinar cerah, temperaturnya panas, kalau hujan, temperaturnya dingin. Seperti yang saya bilang tadi, ada kemungkinan kondisi yang inconsistent tadi. Matahari bersinar panas tapi dingin, hujan deras tapi panas, mungkin ada gitu. Jadi ilustrasinya misalnya, kemungkinan besar kalau matahari bersinar cerah kan temperaturnya panas. Tapi juga ada kemungkinan matahari bersinar cerah, temperaturnya dingin. Di sini sebagai ilustrasi, saya tuliskan kalau matahari bersinar cerah, ada 80% kemungkinan, 80% probability temperaturnya panas. Kalau mataharinya bersinar cerah, ada 20% sebaliknya, ada 20% kemungkinan, 20% probability temperaturnya. Nah, ini kan probabilitas yang ditentukan oleh satu state terhadap state yang lain. Probabilitas, jadi 0,8, 0,2 ini probabilitas temperature state. Untuk ilustrasi ini, temperatur itu adalah observable state. Jadi ini adalah 0,8 dan 0,2 ini adalah probabilitas dari observable state dari hidden state yang kita punya. Jadi ini adalah probabilitas temperatur dari keadaan cuaca yang ada. Angka ini yang disebut sebagai emission probability. Kenapa kita sebut emission probability? Karena ini adalah probabilitas state yang lain terhadap state yang satunya lagi. Makanya disebut emission probability. Di sisi lain, ketika cuacanya hujan, ada 40% kemungkinan, ada 40% probability cuacanya panas, temperaturnya panas, ada 60% probabilitas temperaturnya dingin. Jadi ini juga emission probability. Probabilitas temperatur dari cuaca yang ada. Itu makanya disebut emission probability. Ya, satu, ada terminologi yang disebut emission probability. Karena probabilitas itu menyatakan probability sebuah state dari state yang lain. Jadi di sini bisa saya tuliskan 0,8 atau 80% adalah probability the temperature is warm given the weather is sunny. Given the weather is sunny. Conditional probability. Yang ini juga probability temperature is cool given the weather is sunny. Begitu juga yang dua ini. Probability temperature is hot given the weather is rainy. Yang ini ya, ini emission probability. Sekarang saya mau meramalkan cuaca tanpa saya memahami, tanpa saya melihat secara langsung hidden state-nya itu, tanpa saya mengobservasi secara langsung cuacanya itu sendiri. Jadi saya mau meramalkan cuaca selama 6 hari berurutan dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hanya dengan melihat temperatur yang terjadi di 6 hari itu. Katakanlah misalnya Senin panas, Selasa dingin, Rabu panas, Kamis dingin, Jumat panas, Sabtu dingin. Secara intuitif yang saya bilang tadi ya, kalau panas biasanya matahari cerah, kalau dingin biasanya hujan. Boleh nggak dari observable state yang saya punya ini, dari pengamatan temperatur ini, cukup fair nggak kalau saya bilang cuacanya akan panas, hujan, cerah, hujan, cerah, hujan, cerah, hujan. Fair nggak di situ? Secara intuitif mungkin ya, karena kalau panas
biasanya matahari bersinar, kalau dingin biasanya hujan. Tapi kan ada probability lain yang emission probability tadi yang memberikan kemungkinan yang lain. Jadi pertanyaan, ini fair nggak kalau saya bilang kalau temperatur panas otomatis hujan, kalau temperatur dingin, kalau temperatur panas otomatis matahari bersinar cerah, kalau temperatur dingin otomatis hujan, fair nggak? Jelas enggak, karena ada probabilitas lain di situ. Jadi bagaimana sekarang kita akan meramalkan cuaca yang terjadi dengan melihat, dengan mengobservasi temperatur yang ada hari ke hari. Caranya dengan memanfaatkan informasi emission probability tadi, tapi kita juga perlu informasi lain, informasi yang menyatakan, yang menunjukkan kalau hari ini matahari bersinar cerah, besok akan hujan atau enggak. Jadi katakanlah di sini sebagai ilustrasi lagi, kalau hari ini hujan, kalau hari ini matahari bersinar cerah, ada kemungkinan 80% besok juga cerah. Tapi juga ada kemungkinan 20% besok hujan. Kalau hari ini matahari bersinar cerah. Sebaliknya, kalau hari ini hujan, ada kemungkinan besok hujan juga. Kalau hari ini hujan, ada kemungkinan 40% besok matahari bersinar. Jadi ini informasi yang akan menyatakan apa yang akan terjadi besok dari apa yang kita amati sekarang dari cuacanya itu. Jadi untuk ilustrasi lagi ini 80% kita bisa tuliskan seperti ini. Probability yang akan terjadi besok di hari plus 1, kalau misalnya nilai I ini adalah Monday, berarti I plus 1 itu Tuesday, Senin, Selasa. Jadi probability hari besok, probability besok cerah, given hari ini matahari bersinar cerah, itu 80%. Probabilitas besok hujan, given hari ini matahari bersinar cerah, itu 20%. Probabilitas besok hujan, given hari ini hujan, itu 60%. Probabilitas besok cerah, given hari ini hujan, itu 40%. Nah, informasi yang menyatakan apa probabilitas besok berdasarkan keadaan hari ini terhadap hidden state, itu yang disebut sebagai transition probability terminologinya. Sementara angka-angka yang ini yang menyatakan probabilitas state yang lain dari state yang satunya lagi itu adalah apa tadi? Emission probability. Jadi satu terminologi lagi, ada transition probability selain emission probability. Emission probability menyatakan probabilitas state yang satu terhadap state yang lain. Sementara transition probability menyatakan probabilitas bagaimana sebuah state, satu state itu bertransisi dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Makanya disebut transition probability. Ya. Nah, dua informasi ini, transition probability dan emission probability tadi, yang akan jadi bekal untuk meramalkan time series dari hidden state berdasarkan observable state-nya. Emission probability, transition probability. Satu lagi yang harus kita tahu adalah initial state distribution. Initial state distribution pada dasar apa yang akan terjadi, berapa probabilitasnya bahwa hari ini hujan atau hari ini bersinar cerah dari observable state yang kita punya di hari pertama.
di waktu awal, di initial condition. Jadi dari sini, dari ilustrasi ini saya berdasarkan angka ini, ada 67% bahwa hari ini hujan karena temperatur yang saya ukur panas. Ada probabilitas 33% bahwa hari ini akan hujan. Yang tadi hari ini bersinar cerah ya. Ada 33% hari ini akan hujan karena temperaturnya hari ini saya tahu panas. Ini lagi-lagi adalah probabilitas, 67% dan 33% ini lagi-lagi probabilitas. Karena pada dasarnya, apakah hari ini hujan atau hari ini bersinar cerah kan saya tetap nggak tahu kan. Saya ada di ruangan tertutup. Yang saya tahu saya hanya melihat termometer saya. Tapi untuk bisa meramalkan deretan kondisi cuaca di luar, saya perlu initial information, dan initial information itu saya dapatkan dari initial state distribution. Bagaimana kemungkinan cuaca di luar pada hari pertama, pada initial condition. Given that, saya tahu bahwa hari pertama, initial conditionnya, temperaturnya panas. Di sini ilustrasinya 67%, cuaca di luar panas, cuaca di luar bersinar cerah. Ketika saya tahu bahwa temperaturnya panas dan ada 33% kemungkinan di luar hujan karena saya tahu temperatur di dalam panas. Jadi 3 modal utama untuk melaksanakan hidden Markov modeling. Emission probability kita harus tahu, transition probability kita harus tahu, dan initial state distribution. Nanti mungkin akan ada pertanyaan, secara praktis gimana kita tahu 3 nilai probabilitas ini? Di akhir cerita saya tentang hidden Markov nanti, saya akan bagikan gimana sih praktisnya kita dapat angka-angka modal ini tadi. Emission probability, transition probability, dan initial state distribution. Oke, udah ya, paham ya? Interrupt aja saya kalau ada yang kurang paham tentang terminologi ini tadi, karena berikutnya saya akan membahas bagaimana kita meramalkan apa yang akan terjadi di luar berdasarkan bacaan termometer yang saya punya. Kalau ada pertanyaan tentang terminologi silakan sebelum saya mulai. Nggak ada? Nggak ada, Pak. Oke. Sekarang kita mulai ya. Ceritanya kan tadi saya tahu kondisi temperaturnya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Panas dingin. Sekarang saya mau meramalkan cuaca di luar bakal seperti apa dari hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi saya mau meramalkan hidden state-nya secara time series. Oke, mungkin aplikasi ini, saya pikir mungkin aplikasi ini relevan di ramalan cuaca ya, saya nggak tahu. Tapi oke deh, nggak usah cerita ke situ. Oke, sekarang saya tahu temperatur dari Senin sampai Sabtu itu panas dingin. Saya mau meramalkan urutan keadaan cuaca. Kita mulai dari hari pertama. Saya tahu hari Senin itu temperaturnya panas, hari Selasa temperaturnya dingin. Kita ambil 2 hari yang pertama. Sekarang pertanyaannya hari Senin matahari bersinar terang. Atau hujan, dan hari Selasa tadi transition probability sama apa? Initial distribution tadi. Kita lihat 2 hari pertama aja deh, Senin sama Selasa dulu. Ketika Senin panas dan Selasa dingin, ada 4 skenario yang mungkin terjadi. Mungkin
Senin matahari bersinar cerah, dan Selasa matahari juga tetap bersinar cerah, ada kemungkinan itu. Ada kemungkinan Senin cerah, Selasa hujan, ada kemungkinan Selasa hujan. Ada kemungkinan Senin hujan, Selasa cerah, ada kemungkinan Senin hujan, Selasa hujan. Kan? Ada 4 kemungkinan ini. Nah, sekarang kita tinggal hitung berapa probabilitas masing-masing sequence ini akan terjadi berdasarkan 3 informasi utama itu tadi: emission probability, translational probability, sama initial distribution, initial probability. Gimana cara hitungnya? Kita punya 4 possible scenarios. Kita hitung satu persatu. Sebagai ilustrasi kita hitung aja yang kedua ya. Yang 3 yang lainnya tentu saja cara perhitungannya sama, cuma angkanya berbeda. Kita hitung untuk skenario Senin cerah, Selasa hujan. Saya gambarin lagi nih. Berapa probabilitas yang saya punya given Senin panas, Selasa dingin, berapa probabilitasnya bahwa cuacanya Senin matahari bersinar cerah, Selasa hujan. Dari initial probability, initial state distribution, saya udah tahu kan tadi. Kalau hari pertamanya cerah, hari pertamanya panas, hari Seninnya panas, initial probability-nya bahwa Senin itu matahari Halo, putus ya tadi? Karena udah kedengeran belum? Udah Pak, editor putus. Kedengeran lagi. Iya tadi. Tapi slide-nya belum nongol ya? Slide-nya Belum nongol kan? belum Pak. Sampai mana tadi saya bicara? Ini nggak sukanya apa? Online. Kelihatan belum? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah ya? Mana sih? Nggak keluar itu. Ya, nggak tahu tadi saya mana, saya ulang lagi. Jadi saya tahu Senin panas, Selasa dingin. Kita mau hitung skenario berapa probabilitasnya di luar itu matahari panas untuk hari Senin dan hujan untuk hari Selasa. Karena saya tahu hari pertama panas dan saya tahu informasi initial probability distribution tadi, saya tahu kalau hari ini panas, Senin panas, maka ada 67% kemungkinan bahwa Senin itu matahari. Di mana saya dapat angka ini nanti saya cerita di belakangan. Katakanlah angka ini kita udah dapat. Nah, saya kan mau mengamati saya mau menghitung berapa probabilitas dari
temperatur panas dingin di hari Senin dan hari Selasa itu berapa probabilitas Senin matahari bersinar cerah dan Selasa hujan. Nah di sini kalau Senin matahari bersinar cerah dan Selasa hujan, berarti kan di sini ada probabilitas dari informasi transition probability tadi. Kita tahu kalau hari ini matahari cerah, ada kemungkinan 20% besoknya hujan dari transitional probability. Kita udah bahas tadi. Ya. Kemudian dari emission probability, saya juga tahu kalau hari ini panas, ada 80% kemungkinan temperaturnya, kalau hari ini bersinar cerah, ada 80% kemungkinan temperaturnya akan panas dari emission probability. Jadi sekali lagi, saya tahu informasi ini dari initial probability, initial state distribution. Saya tahu informasi ini dari transitional probability. Saya tahu informasi ini dari emission probability. Satu lagi, saya juga tahu informasi ada 60% probabilitas bahwa temperatur akan dingin kalau hari ini hujan. Ini dari emission probability. Sama kayak yang tadi. Nah, semua kemungkinan, semua probabilitas, semua nilai probabilitas untuk skenario ini saya sudah dapatkan. Sekarang yang saya harus lakukan, saya cuma pengen menghitung berapa probabilitas skenario ini terjadi. Karena saya tahu dengan pasti dari observable state yang betul saya bisa observasi, yaitu temperatur dari termometer tadi kan saya ada di dalam ruangan dan saya cuma punya termometer di dalam ruangan. Jadi skenario bahwa cuaca di luar bersinar dan hujan untuk 2 hari yang berurutan ini, given that temperaturnya panas dan dingin untuk hari Senin dan Selasa, saya tulis lagi di sini, probabilitasnya, saya sekarang ingin menghitung berapa probabilitas ini semua terjadi. Berapa probabilitas bahwa cuacanya Senin bersinar, Senin matahari bersinar, Selasa hujan, dan Senin panas, Selasa dingin. Saya mau menghitung probabilitas skenario itu. Gimana cara saya menghitung probabilitas skenario itu? Dengan memanfaatkan apa? Conditional probability. Ini kan conditional probability, ini persamaan conditional probability kan. Probability of A given B is equal to probability A and B divided by probability B. Ya kan? Jadi saya sekarang mau menghitung berapa probabilitas semua state ini akan terjadi. Hari ini panas, besok dingin, atau Senin panas, besok dingin, dan Senin matahari bersinar cerah, dan Selasa hujan. Saya mau menghitung probabilitas. Gimana cara menghitung ini? Dari persamaan conditional probability. Sekarang pertanyaannya, gimana menghitung ini dan menghitung ini? Gimana menghitung 2 terms ini? Ya gampang. Probabilitas ini given. Sebentar. Ini kan berarti probabilitas ini given ini dikali probabilitas ini given ini. Kayaknya saya ada salah. Oke, sorry. Sebenarnya ini term ini yang di sini hanya menghitung yang ini. Harusnya saya masih harus mengkalikan dengan probabilitas Senin panas dan Selasa dingin. Jadi saya harus mengkalikan dengan 0,8 dikali 0,6. Jadi ini term yang ada di sini yang saya tuliskan di sini hanyalah dari term yang pertama. Jadi term yang pertama ini nilainya 0,04. Kemudian saya harus melakukan perhitungan yang sama untuk skenario-skenario yang lain. Tentu saja untuk skenario yang ini sama seperti yang tadi, kalau yang tadi kan ini ya dihitungnya matahari bersinar cerah, hujan given
panas dan dingin. Jadi hal yang sama. Ini juga saya hitung probability. So, probability gimana gambar matahari? Saya gitu deh. Matahari dibenci ya. Matahari given hot and cold, dikalikan dengan probability hot and cold. Sama di sini untuk yang ini tadi kan kita udah hitung ya untuk yang ini tadi ya. Nah yang ini juga sama probability. Kenapa? Hujan, gimana sih gambar hujan dibilang? Dan matahari bersinar cerah. Given hot and cold, dikalikan probability hot and cold. Ya kan? Yang ini juga serupa nih. Yang ini juga probability hujan. Susah sekali gambar awan. Hujan given hot and cold dikalikan dengan probability hot and cold. Nah, ini saya bandingkan keempat-empatnya. Ingat ya, tadi sebenarnya yang saya hitung ini angka ini belum saya kalikan dengan probability hot and cold. Jadi harusnya hot and cold saya kalikan dengan probability temperatur matahari bersinar cerah dan hujan. Saya harusnya setelah ini saya kalikan dan probability hot and cold dan saya hitung semuanya juga dengan dikalikan dan probability hot and cold. Dari semua angka ini saya hanya sekedar melihat mana yang paling besar. Yang paling besar itu adalah kemungkinan yang paling besar terjadi. Dari sini kan kita lihat 0,085, 0,064, 0,4048, 0,11 yang paling besar ini. Jadi kemungkinan yang paling besar skenarionya ketika Senin panas dan Selasa dingin, skenario yang paling besar kemungkinannya adalah Senin matahari bersinar cerah dan Selasa juga matahari bersinar cerah. Jadi ini yang menang. Jadi kemungkinan besar skenarionya seperti ini. Seperti yang saya sebutkan tadi, harusnya angka ini dikali dengan probability hot and cold probability panas dan dingin. Tapi kalau kita lihat tujuan akhir kita apa sih? Tujuan akhir kita kan cuma membandingkan mana yang paling besar. Cuma mau mencari mana yang paling besar. Sementara angka ini kan sama. Angka ini sama, angka ini sama, angka ini sama, angka ini sama. Positif. Angka ini selalu positif dan angka ini semuanya sama. Jadi kalau tujuan kita cuma membandingkan, ngapain juga dikalikan ini. Jadi ini nggak usah dihitung ini. Jadi kita cuma cukup menghitung ini dan bandingkan keempatnya. Yang paling besar itu menunjukkan kemungkinan skenario A. Ya, jadi balik lagi ke sini, meskipun perhitungan ini nggak lengkap, saya masih ketinggalan menghitung ini, tapi sebenarnya ini nggak perlu dihitung karena tujuan akhir kita cuma mau membandingkan di antara 4 skenario itu mana yang paling besar. Ketika ininya paling besar, tentu saja ininya paling besar karena nilai ini selalu konstan kan. Itu alasannya kenapa saya nggak hitung, saya kalikan dengan probability. Ya, jadi ini tadi yang menang. Yang ini berarti kesimpulan saya kemungkinan paling besar ketika saya tahu Senin panas dan Selasa dingin, kemungkinan paling besar Senin matahari bersinar cerah dan Selasa matahari juga bersinar cerah. Itu bagaimana hidden Markov membantu kita untuk mengestimasi state yang lain dari state yang kita tahu. Relevansinya apa? Di aplikasi, katakanlah
aplikasi condition monitoring mungkin yang paling banyak aplikasinya. Misalnya kita mau meramalkan kerusakan mesin yang masih bisa ditolerir, bagaimana state mesin yang akan terjadi di hari-hari besok dari state yang kita punya, dari bacaan sinyal getaran, dari bacaan sinyal temperatur, dari bacaan sinyal-sinyal dari sensor-sensor yang ada. Kita mau meramalkan bagaimana perilaku mesin di hari-hari selanjutnya. Itu bisa. Atau misalnya kita perlu state, salah satu state misalnya dari kasus monitoring sebuah mesin gitu ya. Kita mau meramalkan temperaturnya kayak apa fluktuasinya, tapi kita nggak punya sensor temperatur. Yang saya punya cuma sensor getaran. Saya mau meramalkan temperaturnya seperti apa ketika getarannya, sinyal getarannya seperti ini. Saya mau meramalkan sinyal temperaturnya seperti apa. Itu salah satu aplikasi. Nah, ini kan ilustrasi yang saya baru bagikan ini kan hanya untuk meramalkan 2 subsequent state. Jadi untuk hari Senin dan hari Selasa. Tapi tentu saja bisa diperluas untuk 6 hari ke depan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Bisa diperluas lagi. Sehingga untuk kasus yang lebih umum bisa digunakan untuk meramalkan time series dari sebuah state. Saya akan memberikan ilustrasi lebih lanjut lagi untuk meramalkan sequence yang lebih panjang, nggak cuma 2. Di sini ilustrasinya cuma Senin, Selasa. Meramalkan sequence yang lebih panjang bisa jadi karena logikanya kalau sequence yang lebih panjang kan perhitungannya akan lebih jelimet, lebih panjang. Tapi ada teknik yang untuk menyederhanakan itu. Nanti akan saya bagikan di slide berikutnya bagaimana kita melakukan. Sampai saat ini ada pertanyaan nggak? Tekniknya cukup intuitif ya, hidden Markov. Kalau nggak ada pertanyaan, saya pengen cerita sedikit. Kan tadi untuk kita menentukan untuk melakukan hidden Markov itu kita perlu 3 informasi: emission probability, transition probability, sama initial state distribution. Kalau kita mau memulai itu semua, dari mana kita dapat 3 angka itu? Gampang. Tapi jelas karena ini machine learning, kita perlukan adalah historical data. Jadi sekarang saya untuk kasus yang sama ini saya meramalkan keadaan cuaca di luar dari bacaan historical data. Saya perlu data-data dari hari-hari sebelumnya untuk dapat menentukan emission dan transition probability. Katakanlah saya punya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 31 hari. Jadi saya punya data 1 bulan sebelumnya 31 hari. Dan data 1 bulan sebelumnya itu kayak gini. Ketika hari pertama panas, ternyata matahari bersinar cerah. Hari kedua panas, matahari masih bersinar cerah. Tapi ketika hari kelima temperaturnya dingin, matahari ternyata masih panas. Baru hari ke-6, setelah temperaturnya dingin 2 hari, baru hujan. Jadi ini data hari pertama 1, 2, 3, 4, 5 sampai data hari ke-31. Saya punya historical data 1 bulan ke belakang. Nah, bagaimana saya mendapatkan emission dan transition probability? Ya, gampang sebenarnya. Dari sini, dari 30 data ini, berapa kali matahari bersinar, berapa kali perubahan dari matahari bersinar cerah, kemudian besoknya matahari bersinar cerah dari semua kemungkinan yang ada. Jadi kita lihat nih,
kalau hari ini cerah, kalau hari ini matahari bersinar cerah, besok bersinar cerah, ada berapa kali kasus seperti ini? 1, saya ganti jadi 1, hari ini matahari bersinar, besok bersinar. 2, 3, 4, ya. Ini enggak, karena berarti ini kan matahari bersinar, besok enggak bersinar. Jadi saya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Saya punya 16 dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dari 20 kasus matahari bersinar cerah. 16 dari 20 berarti 80%. Jadi transitional probability dari matahari bersinar cerah ke matahari bersinar cerah adalah 80%. Berapa kali kita punya kasus switching dari matahari bersinar cerah ke hujan? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kasus dari 20 kasus matahari bersinar cerah. Jadi 20%. Sebaliknya kita bisa melakukannya juga berapa kali probabilitas switching dari hujan ke matahari bersinar cerah dan kasus dari hujan besoknya tetap hujan lagi. Untuk emission probability kita juga sama, mirip ya. Berapa probabilitas matahari bersinar cerah dan temperaturnya panas? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 dari 20 kasus matahari bersinar cerah, 80%. Dan selanjutnya. Dari sini kita bisa menyimpulkan emission probability dan transitional probability. Oke. Penerapannya untuk manufacturing sama aja. Kita harus menghitung itu. Ya. Oke. Jadi itu menjawab pertanyaan tadi di mana kita punya data modal ini, emission transition probability. Sekarang gimana kita meramalkan 3-day case? Tadi yang sebelumnya kan saya kasih ilustrasi temperatur Senin dan Selasa. Sekarang kalau saya mau meramalkan 3 sequence dari Senin, Selasa, Rabu, bagaimana? Nah, mirip sama tadi. Cuma di sini ada 8 kemungkinan kasus, 8 kemungkinan skenario. Matahari aja ya saya sebut untuk menyebutkan matahari bersinar. Matahari, hujan, hujan, matahari, hujan, dan selanjutnya. Ada 8 kemungkinan kasus kan. 2 pangkat 3 kemungkinan skenario di sini. Karena ada 3 sequence yang mungkin. Jadi 2 pangkat 3. Gimana ngitungnya? Ya sama, kita harus hitung satu-satu. Contohnya, untuk ngitung kasus, ngitung skenario matahari, hujan, matahari, ya saya gambarkan seperti ini. Dari observable state, saya tahu Senin panas, Selasa dingin, Rabu panas. Kemudian kalau saya mau ngitung total probability untuk skenario matahari, hujan, matahari, ya saya masukkan semua angkanya. Saya masukkan emission probability, transition probability. Kemudian saya hitung untuk semua kasus. Oke. Itu kalau 3 sequence, 2 pangkat 3 kemungkinan. Sekarang kalau saya mau ngelihat 4 hari, gimana? 2 pangkat 4, ada berapa tuh? Ada 16 kemungkinan skenario yang saya hitung. 5 hari, ada 32 skenario yang harus saya hitung. 6 hari, tentu saja jadi 64 skenario. 7 hari, 8 hari, 10 hari, 100 hari. Jadi makin banyak kan? Dan meningkat secara eksponensial. Ngitungnya bakal ribet sekali ketika kita mau ngitung untuk sequence yang panjang. Tapi yang menarik dari sini, coba kita lihat. Bagaimana cara kita menghitung
probabilitas untuk skenario dengan 3 sequence kayak gini. Ada dasarnya kan? Perhitungannya kalau dilihat secara matematis yang kita mau hitung probabilitas cuacanya matahari, hujan matahari, dan temperaturnya panas, dingin, panas, ya sebenarnya kan tinggal perkalian ini aja. Perkalian probabilitas 2 hari terakhir dikali 2 hari pertama. Dikalikan initial probabilitas di hari pertama. Hanya itu aja kan logikanya. Kalau kita tuliskan secara matematis, probabilitas kejadian si hidden state dan observable state terjadi secara bersamaan adalah probabilitas hidden state dan observable state di hari terakhir dikalikan hari kedua dikalikan dengan probabilitas di hari pertama di initial state. Jadi sebenarnya yang dikalikan kan sebenarnya yang harus kita hitung adalah hari per hari. Secara matematis ini menarik nih. Kalau kita lihat ini kan hanya perhitungan hari terakhir. Sementara ini adalah perhitungan kumulatif hari pertama dan hari kedua. Dan lebih lanjut lagi yang terakhir ini, suku yang terakhir ini adalah perhitungan probabilitas hari pertama saja. Atau perhitungan probabilitas ini dari initial probability. Artinya apa? Artinya perhitungan ini bisa kita lakukan secara rekursif. Secara berseri, katakanlah ya. Jadi kalau kita mau menghitung probabilitas kemungkinan skenario ini terjadi, probabilitas kemungkinan bahwa cuacanya matahari, hujan matahari, dan temperatur dan temperaturnya panas, dingin, panas adalah sama dengan probabilitas kemungkinan hari terakhir hari Rabu matahari dan temperaturnya panas dikalikan transition dari hujan ke matahari di hari terakhir dikalikan dengan probabilitas hari kedua, emission probabilitas dari hari kedua ketika cuacanya hujan dan temperaturnya dingin dikalikan dengan transition probabilitas dari hari pertama kedua dikalikan dengan emission probability di hari pertama dan dikalikan yang terakhir dikalikan dengan initial probability. Dan sebenarnya perhitungannya rekursif. Nah, jadi kita hanya menghitung ini emission probability di hari terakhir dikalikan transition probability di hari terakhir dikalikan emission probability di hari kedua dikalikan transition probability dari hari pertama ke hari kedua dikalikan lagi emission probability di hari pertama dan dikalikan dengan emission probability di hari pertama. Gitu kan? Rekursif kan? Nah, ketika kita mau menghitung yang sequence yang panjang, informasi bahwa perhitungan itu sebenarnya dilakukan secara rekursif menjadi sangat membantu. Sebenarnya sudah sangat intuitif bahwa perhitungan ini akan kita lakukan secara rekursif ya. Dari kasus two-day case tadi juga kita udah tahu secara intuitif bahwa perhitungan dilakukan secara rekursif. Oke, tapi informasi bahwa perhitungan ini dilakukan secara rekursif itu sangat membantu untuk meramalkan sequence yang semakin panjang. Contohnya saya mau meramalkan sequence 6 hari. 6 hari itu kan berarti sebenarnya skenario-nya ada 2/6 ya. 2/6 itu berapa tadi? 64 atau 128. Ya, banyak lah. Jadi saya tahu kasusnya, saya punya kasus lain. Panas, dingin, panas dari hari Senin sampai hari Selasa. Dari hari Senin sampai hari Sabtu.
gimana meramalkan cuacanya. Karena berarti kemungkinannya kan eksponensial nih, 2 pangkat 5 berarti 2 pangkat jadi segitu sekarang 32 64 128 ya, udah 128 sekarang. Jadi gimana mencarinya? Haruskah saya menghitung probabilitas 128 probabilitas itu satu persatu? Sepintas jawabannya iya, tapi dengan informasi bahwa perhitungan itu sebetulnya dilakukan secara rekursif, secara bertahap, sebenarnya itu nggak perlu dilakukan. Karena pada dasarnya yang kita mau cari adalah probabilitas maksimum kan. Kita nggak harus menghitung semua probabilitas, semua 128 probabilitas itu nggak perlu. Kita hanya perlu mencari yang maksimum. Nah, gimana caranya kita bisa mencari yang maksimum tanpa menghitung seluruh 128 skenario probabilitas itu? Informasinya di sini. Kan kita mau nyari probabilitas hidden state dan observable state terjadi secara bersama. Menariknya, ketika ini ada postulat yang menarik, ketika probabilitas Z dan X itu maksimum, itu akan terjadi ketika probabilitas Z given X itu maksimum. Jadi kalau kita mau menghitung yang tadi ini, ketika kita mau, kan tujuan kita hanya mencari yang maksimum. Jadi kalau kita mau mencari nilai maksimum dari ini, saya buka aja dulu ini. Ini kan cara kita menghitung, saya balik lagi dulu lagi ke sini. Cara kita menghitung probabilitas tadi ya, probabilitas cuaca tadi terjadi bersamaan dengan urutan temperatur tadi, kan secara matematis saya jabarkan menjadi seperti ini. Jadi slide sebelumnya saya cuma memberi ilustrasi pada 3 sequence, 3 hari. Kalau mau kita expand menjadi hari yang banyak, misalnya menjadi J hari, menjadi K hari, kita punya K hari, secara matematis persamaannya menjadi seperti ini. Perkalian, coba kita baca lagi. Ini perkalian emission probability di hari terakhir dikalikan transitional probability dari 2 hari yang terakhir dikalikan dengan dikalikan dengan emission probabilitas di 2 hari sebelumnya dikalikan dengan transition probability dari 3 hari sebelumnya ke 2 hari sebelumnya. Kemudian begitu secara rekursif sampai ke hari pertama, initial probability di hari pertama. Gitu kan? Nah, secara matematis digambarkan kayak gini. Kelihatannya rumit persamaannya, tapi ya sebenarnya perhitungan rekursif yang sesuai dengan ilustrasi gambar yang tadi. Nah, menarik ini. Kita kan mau nyari ini yang maksimum. Kita mau mencari nilai ini yang maksimum. Ya. Ada satu postulat lagi yang bilang, kalau kita punya 2 fungsi f dan g, dan dua-duanya semi-definite positif, semua dua-duanya tidak negatif, maksimum dari f dan f kali g itu sama dengan maksimum f kali maksimum g. Ya, maksimum dari f kali g itu sama dengan maksimum f kali maksimum. Jadi dari sini, ketika saya mau mencari maksimumnya ini, ya, saya cukup hanya mencari maksimum ini persamaan awalnya ini kan. Tadi yang rekursif tadi ya, jadi jangan stres sama bentuk persamaannya. Ini cuma perkalian rekursif saja, saya tuliskan secara matematis seperti ini. Jadi untuk mencari nilai maksimum ini, saya cukup mencari nilai maksimum ini dikalikan nilai maksimum ini. Nilai maksimum ini dikalikan nilai maksimum ini. Bagaimana mencari nilai maksimum ini? Ya, nilai maksimum ini kan sebenarnya ini adalah persamaan rekursif lagi dari hari pertama sampai 1 hari sebelum hari terakhir. Saya bisa pecah lagi menjadi bentuk seperti ini.
Kemudian saya pecah lagi menjadi persamaan rekursif. Jadi ketika kita mau mencari nilai maksimum dari ini, sebenarnya yang kita harus cari adalah perkalian nilai maksimum dari masing-masing suku rekursif itu tadi. Ilustrasinya bagaimana? Seperti ini. Ya, saya punya observable panas, dingin, panas. Yang harus saya cari berarti sekarang saya cuma perlu nyari langkah yang harus saya lakukan. Saya nggak perlu menghitung semua 128 skenario kemungkinan itu tadi, tapi saya cuma menghitung probabilitas yang maksimum dari hari ke hari secara rekursif. Jadi hari pertama ke hari kedua. Hari pertama, hari kedua, kalau kemungkinan hari pertamanya, saya tahu hari pertamanya, kemungkinan hari pertama panas adalah 53,3%. Kemungkinan hari pertamanya hujan adalah 0,1333, 13,3%. Saya nggak usah hitung yang lain lagi, saya simpan dua angka ini. Kemudian hari kedua, saya simpan aja ini. Saya nggak usah ngitung, saya jangan ngitung yang berikutnya dulu. Karena saya ngitung secara rekursif hari kedua. Hari kedua ada dua kemungkinan kan, panas dan matahari dan hujan. Saya hitung lagi nih, kalau hari keduanya matahari, ada dua kemungkinan, hari pertamanya matahari, hari pertamanya hujan. Kalau kemungkinan hari pertamanya matahari, hari keduanya matahari, saya bisa hitung probabilitas ini dari perkalian transition probability dan emission probability, 0,8 kali 0,8 dikali dengan kondisi sebelumnya, initial probability, saya dapat 0,341. Kemudian ada probabilitas kedua bahwa hari pertama hujan, hari kedua matahari, saya hitung lagi. Kemudian saya simpan. Saya ada dua kemungkinan. Tapi ada dua kemungkinan kan. Jadi yang pertama adalah kemungkinan matahari dan hujan matahari. Saya hitung ada saya dapat dua nilai, 34,1% dan 4,6%. Di sini saya cuma cukup ngambil yang besar, karena saya cuma tertarik yang besar di setiap hari. Jadi yang 0,046 ini nggak perlu saya simpan, saya buang aja. Saya simpan yang 341. Kemudian saya hitung skenario kedua. Ada dua kemungkinan lagi. Matahari hujan atau hujan-hujan. Saya hitung kalau matahari hujan berarti 0,533 kali 0,2 kali 0,4. Yaitu 0,43. Kalau kemungkinannya hujan-hujan berarti 0,133 kali 0,6 kali 0,4. Ada 0,032. Dari sini saya simpan aja yang paling besar, karena saya cuma tertarik yang paling besar. Saya simpan yang 0,4. Kemudian saya hitung lagi untuk hari ketiga. Saya cuma cukup hitung 0, misalnya untuk yang ini 0,055 saya dapat dari mana? Saya hitung dari 0,431, kemudian dikalikan transition probability dari matahari ke matahari, dan saya dikalikan dengan emission dari matahari ke dingin, 0,055. Saya ada kemungkinan dari hujan matahari dingin, tapi entah di antara kedua itu yang paling besar adalah 0,05. Saya nggak peduli rutenya kemana, tapi saya hanya simpan yang paling besar. Saya hitung terus sampai hari terakhir. Nah, kemudian kesimpulan terakhir, kan hari per hari ada dua kemungkinan nih jadi sekarang. Matahari hujan, dan sekarang. Saya tinggal ambil aja yang probabilitas yang paling besar. Untuk hari pertama, probabilitas yang paling besar adalah matahari. Untuk hari kedua yang probabilitas yang lebih besar masih matahari. Hari ketiga masih matahari. Hari keempat jadi hujan. Berarti sekuensi yang paling memungkinkan adalah matahari, hujan. Jadi kesimpulan saya,
hidden state-nya, cuaca di luar, dengan hanya mengamati temperatur di dalam, akan seperti ini. Matahari, hujan. Perhitungan dengan teknik rekursif ini yang kemudian disebut sebagai Viterbi algorithm akan sangat memudahkan ketika kita berhadapan dengan sequence yang panjang. Kalau cuma 2 atau 3 masih mungkin dihitung semua probabilitas. Kita untuk 2 sequence kita bisa melakukan 4 perhitungan, 3 sequence kita melakukan 8 perhitungan, tapi ketika sequence-nya menjadi panjang sekali, kan nggak mungkin karena perhitungannya menjadi exponentially berubah menjadi kompleks secara eksponensial. Jadi kemudian kita bisa melakukan perhitungan secara rekursif dengan teknik Viterbi algorithm. Saya sarankan untuk melihat lagi step-stepnya bagaimana hitung secara manual agak panjang, tapi coba hitung secara manual untuk menghitung Viterbi algorithm tadi. Saya udah kasih hint-nya di sini, angka-angkanya seperti apa. Coba hitung bagaimana, coba dievaluasi ulang bagaimana menggunakan angka-angka ini dan gimana kita sampai pada kesimpulan sequence cuacanya seperti itu. Coba lagi setelah ini sedikit untuk mendapatkan ide bagaimana Viterbi algorithm ini dilakukan. Oke, ada pertanyaan? Saya sarankan review lagi yang Viterbi algorithm ini. Kalau nggak ada pertanyaan, ada satu slide lagi sebagai penutup ya untuk konklusi. Jadi dari machine learning berbasiskan Bayesian rules, ada 2 teknik yang umum dilakukan, yaitu naive Bayes dan hidden. Apa perbedaan naive Bayes dan hidden Markov? Naive Bayes itu contoh yang pertama yang saya ilustrasikan sebelumnya. Naive Bayes itu kita gunakan seperti kasus Street Fighter itu ya. Kita gunakan naive Bayes untuk meramalkan satu klasifikasi dari features yang ada, itu kita gunakan naive Bayes. Sementara hidden Markov digunakan untuk meramalkan hidden state dari observable state yang kita. Ya, ilustrasinya seperti ada yang di slide itu tadi. Sebenarnya tekniknya sederhana, hanya perhitungan probabilitas. Kalau kita nge-refer lagi kasus Street Fighter untuk naive Bayes dan kasus kasus meramalkan cuaca di luar dari perhitungan temperatur. Untuk kasus yang sederhana untuk 2 hari atau 3 hari, sekuen 2 hari atau 3 hari, kita bisa lihat sebenarnya konsepnya sederhana. Yang mungkin saya sarankan untuk dievaluasi ulang adalah bagaimana teknik Viterbi algorithm tadi. Coba dievaluasi ulang bagaimana melakukannya. Selebihnya ya tekniknya sesederhana itu, hanya melakukan perhitungan saja. Kayaknya untuk hari ini kita cukupkan di sini dulu. Saya masih ada beberapa slide lagi untuk menjawab pertanyaan Mas siapa itu minggu kemarin. Tapi akan kita bahas minggu depan nih. Bagaimana kalau kita berhadapan dengan data yang continuous, bukan data yang discrete, seperti kasus Street Fighter atau ramalan cuaca itu tadi kan kasusnya discrete, hari pertama hujan, hari pertama tidak hujan, atau yang Street Fighter itu kelasnya hanya ada eventnya, hanya ada kick, special punch. Ya, bagaimana kalau kita berhadapan dengan data yang datanya continuous, angka yang continuous? Bagaimana kita mencari keputusan, mengambil decision, baik untuk klasifikasi atau regresi dengan memanfaatkan Bayesian rule ketika kita berhadapan dengan continuous dataset, jadi datanya nggak discrete. Kita bahas minggu depan sekaligus menjawab pertanyaan dari Mas. Saya lupa.
siapa minggu. Oke, kayaknya untuk hari ini kita cukupkan sampai sini. Kalau ada pertanyaan silahkan atau bisa email saya. Kalau nggak ada, kita ketemu lagi minggu depan. Oh ya, satu lagi, sorry. Saya hari ini akan upload assignment kedua. Assignment kedua ini tolong hati-hati, dikerjakan dengan hati-hati. Karena assignment kedua ini saya minta dikumpulkan dalam bentuk report, full report, bukan sekedar summary seperti assignment pertama. Dan ini dikerjakan secara individual. Masing-masing semua mahasiswa mengerjakan satu persatu, bikin report sendiri-sendiri, kirim ke saya hasilnya tanggal 18 Desember, karena report ini akan saya gunakan sebagai penilaian midterm evaluation. Ya. Jadi nggak ada midterm exam, tapi ada midterm evaluation dari report ini. Tolong perhatikan baik-baik bagaimana kaidah penulisan report yang baik. Penulisan report yang baik, dimulai dari introduction, problem description, objective, scope, methodology, approach, sampai kemudian hasilnya dan conclusion, kesimpulan. Diskusi dan kesimpulan. Perhatikan kaidah-kaidah penulisannya. Oke? Mau pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris boleh, silakan. Saya nggak akan terlalu konsentrasi di vocabulary dan vocabulary penting ya. Saya nggak akan terlalu konsentrasi di grammar, tapi saya pengen melihat kaidah penulisan report yang benar. Oke? Saya akan upload hari ini, punya waktu sampai tanggal 18 Desember. Oke, kayaknya sampai situ aja. Kalau ada pertanyaan silahkan email. Udah pada tahu nomor email, alamat email saya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih dan terima kasih Pak. Yuk, sama-sama. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.